Renungan Harian Katolik, Senin 21 November 2022. Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Dalam menjalani kehidupan menggereja kita selama ini, kita tentu tahu dengan baik tentang praktik persembahan. Persembahan, sejauh yang kita pahami bersama, adalah sesuatu yang bisa kita berikan sebagai ungkapan syukur atas rahmat Allah yang telah diterima dalam hidup ini. Wujud pemberian yang bisa kita nyatakan itu dapat hadir bermacam-macam, entah itu dalam wujud uang maupun barang lainnya. Namun, yang terpenting dari praktik persembahan ini bukan terletak pada nilai uang yang diberi atau kuantitas barang yang dikumpulkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah motivasi yang melatar belakanginya. Bila persembahan itu diberi secara tulus, tentu akan sangat dihargai karena sangat berarti. Tetapi bila di balik pemberiannya terselip niat untuk memamerkan diri atau menuntut pamrih, persembahan itu kehilangan maknanya. Maka persembahan sejati tampak dalam kerelaan untuk memberi tanpa syarat apapun. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Bunda Gereja mengajak kita untuk memperingati suatu peristiwa iman pada hari ini, yaitu Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Peristiwa ini memang tidak tercatat dalam kitab suci, tetapi sesuai dengan tradisi yang juga menjadi sumber iman kita, kita percaya bahwa layaknya Yesus yang dipersembahkan kepada Allah, Maria juga mengalami hal yang sama. Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Maria, telah mengantar Maria untuk diserahkan ke dalam perlindungan Allah, sebab Allah sedari mula telah merancang suatu rencana besar bagi keselamatan manusia dengan melibatkan Maria. Maria hendak dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus putranya, sehingga peristiwa Maria dipersembahkan kepada Allah sebenarnya menggarisbawahi penyerahan diri yang total dari Maria kepada Allah. Maria sungguh bersedia untuk menjadi sarana keselamatan Allah. Maka bertolak dari peringatan ini, kisah Injil yang direnungkan pada hari ini ternyata menyinggung pula tentang makna persembahan. Perikop Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkisah bahwa saat berada di bait Allah, Yesus sempat mengamati praktik persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang beribadah. Ia melihat bahwa ada banyak orang yang sudi memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Namun, ada satu kejadian yang amat menarik bagi Yesus untuk dibahas dan layak untuk dimaknai secara lebih mendalam, yakni persembahan seorang janda miskin. Betapapun secara kasat mata si janda itu hanya memasukkan 2 peser,
Yesus berkata bahwa ia telah memberi begitu banyak dibanding orang-orang yang hadir pada saat itu. Mengapa? Sebab bila orang lain memberi persembahan dari kelimpahannya, si janda itu malah memberi dari kekurangannya. Bahkan persembahannya itu bisa saja adalah semua yang dimilikinya saat itu. Artinya, ia memberi seluruh hidupnya bagi Allah dan sesama, tanpa tersisa sedikit pun bagi dirinya. Menurut Yesus, sikap inilah yang harus dimiliki oleh siapapun yang hendak menjadi pengikutnya. Berani berserah diri secara utuh kepada Allah dan sungguh percaya akan penyelenggaraan ilahinya yang tidak pernah akan mengecewakan, itulah ciri kemuritan yang sejati. Memang harus diakui bahwa tidak mudah untuk berbuat demikian, karena penyerahan diri semacam itu butuh kematangan iman. Namun, Yesus yakin bahwa kelak para muridnya bisa sampai pada tahapan ini, penyerahan diri yang total, apalagi kalau mereka sanggup untuk memahami misteri salib Yesus. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, mari bertanyalah dalam hati kita masing-masing, sudahkah hidup saya selama ini dipersembahkan kepada Allah demi memenuhi kehendak-Nya? Mampukah saya untuk berkorban tanpa pamrih bagi kebahagiaan sesama? Bila hidup dan karya pelayanan kita hingga kini masih penuh dengan perhitungan untung rugi, maka segera pandanglah salib. Salib adalah bukti terindah tentang persembahan diri bagi Allah demi keselamatan sesama. Jika kita adalah murid Yesus, pikulah salib dengan gembira, sebab cuma mengenakan salib tidak akan menjadikan kita sebagai seorang murid. Memikul salib, itulah cara kita untuk meraih kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian.